Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 2 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong kami yang tidak pernah gagal. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Sebab sejak dahulu kala hingga sekarang ini, Yesuslah yang selalu menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, dengan judul Penolong yang Tidak Pernah Gagal. Ayat temanya terdapat di dalam Daniel 5 ayat 25, berbunyi, "Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Upharsin." Bacaannya, tangan itu telah hilang, tetapi tersisa 4 kata mengerikan. Dengan nafas tertahan, orang-orang menunggu saat Daniel mengumumkan maksudnya. Mene Mene Tekel Upharsin. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel 5 ayat 25-28. Sebagaimana pastinya, ada saksi di pesta Belsyazar, ada juga saksi di setiap adegan kegembiraan yang bersifat asusila. Dan pasti pula, ada malaikat yang mencatat tulisan, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Sikap tidak bertarak semakin meningkat, meskipun ada upaya untuk mengendalikannya. Kita tidak bisa terlalu bersungguh-sungguh dalam upaya menghambat kemajuannya untuk membangkitkan mereka yang terjatuh dan melindungi mereka yang lemah dari godaan. Dengan tangan manusia kita yang lemah, kita tidak dapat berbuat banyak. Namun, kita mempunyai penolong yang tidak pernah gagal. Kita tidak boleh lupa bahwa tangan Kristus dapat menjangkau kesengsaraan dan kemerosotan umat manusia yang terdalam. Dia dapat memberikan pertolongan kepada kita untuk menaklukkan kejahatan tidak bertarak yang mengerikan ini. Namun di rumahlah pekerjaan sebenarnya harus dimulai. Beban terbesar ada pada mereka yang mempunyai tanggung jawab mendidik generasi muda, membentuk karakter mereka. Inilah pekerjaan para ibu dalam membantu anak-anak mereka membentuk kebiasaan-kebiasaan yang benar dan cita rasa yang murni untuk mengembangkan stamina moral, nilai moral yang sejati. Ajari mereka bahwa mereka tidak boleh terpengaruh oleh orang lain, bahwa mereka tidak boleh menyerah pada pengaruh yang salah, namun mempengaruhi orang lain demi kebaikan untuk memuliakan dan meninggikan orang-orang yang bergaul dengan mereka. Ajari mereka bahwa jika mereka menghubungkan diri mereka dengan Allah, mereka akan memiliki kekuatan darinya untuk melawan godaan yang paling dahsyat. Di Istana Babel, Daniel dikelilingi oleh godaan untuk berbuat dosa. Namun dengan bantuan Kristus, dia mempertahankan integritasnya. Barang siapa yang tidak dapat menahan godaan dengan segala kemudahan yang diberikan kepadanya, maka ia tidak tercatat dalam buku sorga sebagai manusia. Tuhan tidak pernah menempatkan manusia pada posisi yang sedemikian berat sehingga mereka berada di luar kemampuan mereka untuk melawan kejahatan. Kuasa ilahi senantiasa siap melindungi dan menguatkan dia yang telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dikutip dari buku Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 21 dan 22. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Gospel Workers halaman 374 paragraf 2 tentang penolong yang tak pernah gagal. Kita baca, hal-hal besar ada di hadapan kita, dan kita ingin memanggil orang-orang dari ketidakpedulian mereka untuk bersiap-siap. Hal-hal yang bersifat abadi memenuhi penglihatanku siang dan malam. Hal-hal yang bersifat sementara memudar dari pandanganku. Kini, kita tidak boleh meninggalkan keyakinan kita, namun kita harus mempunyai keyakinan yang teguh, lebih teguh dari sebelumnya. Sampai di sini, Tuhan telah menolong kita, dan Dia akan membantu kita sampai akhir. Kita akan melihat ke pilar-pilar monumental, pengingat akan apa yang Tuhan telah lakukan untuk menghibur kita dan menyelamatkan kita dari tangan si perusak. Kita ingin segarkan dalam ingatan kita setiap air mata yang telah Tuhan hapus dari mata kita, setiap kepedihan yang telah diredakannya, setiap kegelisahan yang dihilangkan, setiap ketakutan yang dihilangkan, setiap kekurangan yang tercukupi, setiap rahmat yang dianugerahkan, dan dengan demikian menguatkan diri kita untuk semua yang ada di hadapan kita melalui sisa perjalanan kita. Kita tidak dapat berbuat yang lain selain menantikan kebingungan-kebingungan baru dalam konflik yang akan datang, namun kita dapat melihat pada masa lalu dan masa depan dan berkata, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Cobaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Inilah makna Tuhan adalah penolong kita yang tak pernah gagal. Meskipun cobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan kita tetap menyertai kita dan menolong kita, sehingga kita dapat berkata, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan tidak hanya sampai di sini, namun hingga pada akhir nanti. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 196 paragraf 4, yang berbunyi, dengan tangan manusia kita yang lemah, kita tidak dapat berbuat banyak, namun kita mempunyai penolong yang tidak pernah gagal. Kita tidak boleh lupa bahwa tangan Kristus dapat menjangkau kesengsaraan dan kemerosotan umat manusia yang terdalam. Kristus yang sejak dahulu hadir menolong umat-umat Allah, sebab Allah Bapa telah urapi Yesus anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga di mana saja kehadiran anak Allah, hal itu sama dengan kehadiran Bapa. Dan firman yang anak Allah sampaikan adalah layaknya dari Bapa. Nah, sekarang, bagaimana Yesus hadir sebagai penolong kita yang tak pernah gagal? Peter's Counsels to Parents halaman 17 paragraf 2 berkata, jika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, Dia akan menjadi penolong kita. Miskin dan penuh dosa dan ketergantungan, Dia akan membasuh kita dengan darah-Nya sendiri, menaruh roh-Nya di dalam kita, dan membuat kita mencerminkan gambar-Nya. Yesus yang adalah penolong kita yang tak pernah gagal, selalu menyertai kita oleh kehadiran roh-Nya. Yesus taruh roh-Nya di dalam kita, agar Dia bersama kita dan bahkan membuat kita mencerminkan gambar-Nya, yaitu karakter-Nya. Dan Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut ini dalam The Upward Look, halaman 207 paragraf 3. Seorang pengamat kudus mencatat setiap pekerjaan dan tindakan dalam hidup kita, dan menimbang setiap motif yang mendorong untuk bertindak. Tangan yang menulis huruf di dinding istana Belshazzar ada di mana-mana menulis, Allah ada di sini, Allah ada di setiap tempat. Semua kata-kata kita
semua rencana kita, semua motif rahasia kita ditimbang dalam timbangan keadilan dan kebenaran yang tak terbatas. Ini nasihat penting yang perlu kita pahami dari peristiwa Mene Tekel Upharsin. Ada pengamat kudus yang hadir dalam pesta pora Belsasyar tersebut dan melihat serta menimbang. Dan ternyata Belsasyar didapati ringan. Maka dituliskanlah keputusan penghakiman. Dan tulisan Allah tidak dapat dibatalkan. Pengamat yang sama melihat kita dan menimbang kita. Adakah kita didapati ringan? Saudaraku dalam Tuhan, masih ada waktu untuk bertobat. Karena akan tiba saatnya Allah akan menuliskan keputusan penghakimannya dan itu tidak dapat dibatalkan. Nah, disebutkan pengamat kudus itu menyatakan bahwa Allah ada di sini. Allah ada di setiap tempat. Artinya Allah beserta umatnya. Siapakah dia? Yesus Kristus yang disebut Immanuel. Sebab dia sendiri berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan pengamat kudus itu hadir bersama kita, di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Jesus Name Above All Names, halaman 196 paragraf 6. Di istana Babel, Daniel dikelilingi oleh godaan untuk berbuat dosa. Namun, dengan bantuan Kristus, dia mempertahankan integritasnya. Yesuslah sejak dahulu sampai sekarang penolong kita yang tak pernah gagal. Daniel menang karena Yesus dan kita pun dapat menang seperti Daniel asal kita mau menerima Kristus dalam hati kita sebagai penolong kita satu-satunya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah penolong kami yang tidak pernah gagal, dan Dia telah menyertai umat-Nya sejak dahulu hingga sekarang ini. Dan khususnya sekarang ini, Dia menyertai kami oleh tinggal dalam hati kami, sehingga kami dapat menang sebagaimana para pendahulu kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya mau membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hati ini dan berkuasa dalam hidup kami, bukan hanya untuk membuat kami mencerminkan karakternya, tetapi kami juga dapat menang melawan setiap cobaan dan godaan yang datang dalam kehidupan kami, hingga pada akhirnya Yesus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.